Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa ala Sayyidina wa maulana Muhammad Tibil qulub dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadratul habaib al-muhtaramin, para habaib yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para sepuh, hadirin hadirat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua bertemu kembali di tempat yang mulia menuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengajak kita semua menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar, Nabi agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula keluarga dan sahabat. Semoga sampai kepada kita serta kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Yang sakit di antara kita, khususnya Haji Tony, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada malam hari ini, yaitu sampailah kepada al-maqalah salisah, babul humasi, bab yang kelima, al-maqalah salisah, maqalah yang ketiga. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. La yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah, wa la yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahul istijabah, ila akhirih. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu li ahadin khamsan, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang 5 perkara, illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala siapkan kepada orang tersebut 5 perkara lainnya. Artinya tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, memberikan ilham kepada seseorang untuk melakukan salah satu dari 5 perkara, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan untuk orang tersebut 5 perkara yang lainnya. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada seseorang sehingga orang tersebut bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Dia memperbanyak kalimat alhamdulillah, dia gunakan nikmatnya untuk ibadah, illa wa qad a'adda lahu ziyadah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan untuk orang tersebut aziyadah, tambahan-tambahan nikmat. Amin ya rabbal. Artinya tidaklah kita memperbanyak kalimat alhamdulillah, 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 tidaklah kita bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, melainkan Allah Ta'ala siapkan untuk kita tambahan-tambahan nikmat. Nah, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
awwalu may yud'a ilal jannati al-hammadun. Orang yang pertama kali akan diseru dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pandai bersyukur, orang yang banyak mengucap alhamdulillah, orang yang sedikit mengeluh, maka itulah orang-orang yang pertama kali Allah Ta'ala panggil untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal. Sehingga tidaklah kita memperbanyak ucapan alhamdulillah, tidaklah kita bersyukur kepada Allah, melainkan di balik itu Allah Ta'ala siapkan tambahan-tambahan nikmat untuk kita semua insya Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian semua bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kalian semua. Amin ya rabbal. Begitu pula sebaliknya, wala in kafartum, dan jikalau kalian semua kufur, tidak mau berterima kasih atas nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku, kata Allah, begitu amat pedih. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sehingga poin yang pertama, jadikanlah kita semua orang-orang yang rajin, yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu. Caranya bagaimana? Di antara caranya adalah jangan sering-sering melihat orang yang lebih nikmat di antara kita. Jangan sering-sering melihat atau menimbang orang-orang yang lebih tajir daripada kita. Ya, jadi pendaten deleng aja dengak baik, deleng pejabat, deleng konglomerat, deleng wong-wong sugih, enak ya wong kan mah mendibai mobilnya bagus, mendibai numpak mobil, mangan apa baik anak, duit pirang-pirang, enak wong kan kah. Nah ya, akhirnya apa? Susah lisan kita untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Tapi perbanyaklah kita semua melihat manusia-manusia yang di bawah kita. Alhamdulillah masih bisa ngaji, Allah Ta'ala masih berikan kesehatan. Alhamdulillah bagian mangan bari onta oncom tahu, ya masih manjing, manis rasane manis, asin rasane asin. Alhamdulillah masih banyak orang-orang di luaran sana yang untuk makan saja susah. Ya mangan bae susah, apa mending duit-duit nganggo mangan bae angel. Masih banyak di luaran sana. Nah ya, sehingga kalau kita melihat orang-orang yang lebih sulit dalam ekonomi, insya Allah lisan kita akan berucap alhamdulillah. Tapi kalau kita sering melihat orang-orang yang lebih tajir, ya wis singana dudu syukur tapi gelendeng. Barang kita mengkenen baik urip. Ya, ibadah solot, sembayang solot, ya kapan sugine, susah untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat Allah itu begitu banyak. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian gak akan mampu untuk menghitung nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu bukan berupa harta saja.
Nikmat itu bukan berupa uang saja. Ya, diantaranya adalah sehat. Diantaranya adalah akal pikiran kita yang masih waras. Diantaranya lagi adalah nikmat yang besar. Kita semua masih berada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan di dalam akidah yang sesat. Naudzubillahi min dzalik. Ya, karena zaman akhir ini benar menjadi salah, salah menjadi benar. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga dan selamatkan kita semua daripada akidah-akidah yang sesat menyesatkan. Amin ya rabbal. Lalu yang kedua kata Nabi SAW, wala yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahul istijabah. Tidaklah seseorang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah Ta'ala telah menyiapkan untuk orang tersebut istijabah, jawaban daripada doa-doa yang dibaca oleh hamba-hamba Allah Subhanahu. Sehingga jangan pernah bosan untuk kita berdoa, karena ketika kita berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala sedang menyiapkan untuk menjawab doa-doa yang dipanjatkan oleh kita. Kinma doa unggal dina doa tapi kok angger baji beli kabul. Ya, kadang-kadang doa yang disalahkan. Naudzubillahi min dzalik. Padahal kesalahan-kesalahan yang terjadi pada diri kita banyak. Ya, sebagaimana di dalam salah satu hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, mat'amuhu haram, malbasuhu haram, wa gudiya bil haram, fa anna yustajab lidzalik au kama qala Nabi. Rasulullah menggambarkan kepada para sahabatnya bahwasanya ada satu orang. Orang tersebut seakan-akan telah bepergian, safar yang lama, safar yang jauh. Karena doanya musafir itu mustajabah. Kata Nabi, ada satu orang yang telah bepergian jauh, lama musafirnya, sampai-sampai rambutnya kucel, pakaiannya kucel, saking lamanya bepergian. Kenang angin, kenang debu, ya adus ya jarang. Apa maling zaman bengen padang pasir, kucel semua. Lalu orang tersebut kata Nabi, yamuddu yadaihi ila sama. Orang tersebut mengangkat kedua tangannya ke langit seraya mengatakan, ya Rob, ya Rob, ya Rob, hajat saya ini itu. Ya Rob, saya berlindung dari ini itu, kata Nabi. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Atau makanannya halal, akan tetapi cara mencarinya dengan cara yang haram. Mashrabuhu haram, begitu pula minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaian yang ia kenakan adalah barang yang haram. Fa anna yustajab lidzalik, maka bagaimana Allah Ta'ala akan mengijabah doa orang tersebut? Nah, sehingga yang salah kira-kira doanya apa kitanya? Ya kitanya. Artinya jaga makanan, jaga minuman, jaga rizki. Jangan sampai barang-barang haram masuk ke dalam perut kita. Amin ya rabbal. Nah, sehingga sing manjing ding weteng ki sing bagus-bagus, sing halal-halal. Amin ya rabbal. Karena Allah Ta'ala berpesan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah Ta'ala berpesan kepada para nabi dan rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Wahai para rasul, kata Allah, makanlah dari makanan minuman yang baik-baik, artinya yang halal. Jangan yang haram, jangan, tapi makanan halal.
minuman halal itu adalah baik. Ya bukan berarti makanan yang baik itu vitaminnya komplit. Ya, apa maning? Makanannya yang mahal-mahal itu makanan yang baik, bukan. Tapi yang dimaksud dengan makanan yang baik adalah makanan yang halal. Bagian panganane oncom gak sing penting halal. Bagian tahu gak sing penting halal. Ya, apa maning marok, apa maning kebule, ya sing penting halal. Baka jeweru haram bisa jadi pangan. Ya, karena apa? Percuma akan membekas. Ya, membekas masuk ke dalam perut, menjadi darah, menjadi daging, lalu orang tersebut akan sulit diajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Nah, sehingga Allah Ta'ala tekankan, wahai para rasul, makanlah kalian semua dari makanan minuman yang halal. Nah, setelah itu baru Allah Ta'ala perintahkan wa'malu solihah, dan kerjakan amal soleh. Artinya saking pentingnya makanan minuman atau sesuatu apapun yang masuk ke dalam perut harus sesuatu yang halal. Ya, karena akan membekas, akan mempengaruhi kepada seluruh anggota badan manusia. Makanannya halal atau ad-jawarihuhu sya'am aba. Kalau makanan minumannya halal, otomatis anggota badannya akan mudah berbuat taat, akan mudah beribadah kepada Allah, mau nggak mau. Apabila makanannya haram, asad jawarihuhu sya'am aba. Tapi kalau makanannya haram, minumannya haram, maka otomatis anggota badannya akan sering bermaksiat kepada Allah. Gelem beli gelem. Ya pengen emang maksiat tapi ya angger maksiat. Nah, apa diantaranya itu? Mungkin ada sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita, sehingga kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua tidak diberikan rizki oleh Allah, melainkan rizki yang halal, yang manfaat untuk kita serta seluruh umat Islam. Amin ya rabbal. Nah, sehingga Allah Ta'ala, Nabi SAW mengatakan, tidaklah orang tersebut minta berdoa kepada Allah, melainkan Allah Ta'ala sedang menyiapkan ijabah. Nah, ya kapan? Ya sesuai tergantung kehendak Allah Subhanahu. Karena doa-doa manusia ini pasti diijabah oleh Allah. Bahkan Allah Ta'ala menjanjikan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, mintalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya saya akan mengijabah untuk kalian semua. Amin ya rabbal. Tapi ijabah doa itu macam-macam. Ada yang minta kaya tapi kok nggak kaya-kaya. Ya, padahal Allah Ta'ala sudah mengijabah. Dengan apa? Tidak dengan menjadikannya kaya, akan tetapi bisa jadi dengan panjang umur. Ya, mau wis arep entok kontrake diperpanjang ning Gusti Allah gara-gara sering donga. Ya, bisa jadi Allah Ta'ala mengijabah doa kita dengan apa? Dengan cara dosa-dosa kita diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, al-muhim seluruh doa-doa manusia banyak yang diijabah oleh Allah, tapi bukan tergantung apa yang kita doakan. Ya, jaluk mobil, jelek mobil, beli mengkonon. Jaluk duit, ya jelek duit, beli mengkonon. Jaluk sugi, langsung sugi beli. Akan tetapi ijabah doa itu tergantung, ya sesuai kebutuhan orang tersebut, dan Allah Ta'ala maha mengetahui. Bokatan dipai sugi engkone sombong, ngajine mari hatam. Ya, sehingga Allah Ta'ala wis kok dikit sugi.
Ya, wis dipai sehat bae dikit lah supaya rajin ngaji. Amin ya robbal. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya saya as'aluka nafsan mutmainnatan, minta kepadamu ya Rabb supaya hawa nafsu ini tenang. Ya, hawa nafsunya menjadi tenang agar tidak selalu mengajak-ngajak kepada kemaksiatan. Tu'minu biligaik, yang percaya, yang yakin bahwasanya setiap hamba Allah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tardha biqada'ik, dan ridho terhadap apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendate wis ridho terhadap sesuatu yang terjadi ku enak, atine tenang, atine lega, ya ora sumpek ora. Sebab apa? Apapun yang datang dari Allah untuk kita, kita semua ridho. Itu namanya qanaah, menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau kita enggak mau ridho terhadap takdir Allah, ya wis uripe blenak, uripe sumpek. Ya wong kan maji rezekine ngalir bae, barang kita rezeki sulit bae. Ya ini tidak mau rela, tidak mau ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya pikiran bae kone dadi penyakit wal iyadu billahi min. Wa taqna'u bi ata'ik, dan sifat qanaah atas pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini doa Nabi, diantaranya ini, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tardha bi qada'ik wa taqna' bi ata'ik. Lalu kata Nabi, wala yu'tihil istighfar illa waqad a'adda lahul ghufran. Tidaklah seseorang itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah Ta'ala sedang menyiapkan untuknya pengampunan. Alhamdulillah. Tidaklah seseorang beristighfar kepada Allah, ya mengucap astaghfirullahal azim, melainkan orang tersebut sedang disiapkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah ajarkan kepada kita bahwasanya beliau selalu beristighfar setiap hari minimal 100 kali. Lah kalau kita berapa? Lebih dari 100 kali. Ya karena dosanya ngebrek-ngebrek gula sampean ki. Sing awit ujung kepala sampai ujung ceker, ya wis dosa melulu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah kalian semua, minta ampunlah kalian semua kepada Allah. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, latai asmin rahmatillah, jangan putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla syai', karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Alhamdulillah.
apa maning dadi umate Kanjeng ummatun marhumah, umat yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga umat Nabi ini dikatakan terbagi menjadi tiga. Satu kelompok umat Nabi Muhammad ini masuk surga bi ghairi hisab, manjing surga tanpa hisab, wis beli dihitung maning fulan bin fulan manjing surga. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Kelompok yang kedua, maka orang-orang tersebut dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dihisab terlebih dahulu, ya dihitung, ditimbang amal kebaikannya, lalu setelah itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kelompok yang ketiga yang paling parah, setelah ditimbang amal buruknya yang paling banyak, akan tetapi pada akhirnya orang tersebut juga akan dimasukkan ke dalam surga bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sing enak mah manjing surgane tanpa hisab, tanpa ditimbang. Nah ya, karena mizan itu dikatakan besarnya mizan itu ya dari masyrik ke maghrib, dari ujung timur ke ujung barat. Ya, itu besarnya timbangan antara amal kebaikan dan keburukan sebesar timur ke barat. Ya, bagaimana kira-kira kita bisa memenuhi amal kebaikan kita yang sebesar itu? Ya, bakatan ngebekaken amal dosa ya gampang. Ya, dosa melulu madarga kula sampeanku, gelis kebek kaya. Tapi untuk memenuhi amal kebaikan yang sebesar itu, ya ini bagaimana caranya? Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun kebaikan umat manusia, ya pasti akan dicatat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya banyak umat-umat Nabi ini yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ketika ditimbang tadinya amal buruknya lebih berat, kemudian setelah ditaruh ya selembar kertas oleh Nabi, ditimbang ulang amal kebaikannya lebih berat. Alhamdulillah. Ketika ditanya apa itu wahai Rasul, itu adalah catatan solawatmu ketika hidup di dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Catatan solawat ternyata dicatat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa memberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala law akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sama' thumma tubtum lataballahu alaikum. Nabi bersabda, law akhta'tum, jikalau kalian semua berbuat kesalahan, hatta tablugha khatayakumus sama', sampai-sampai kesalahan kalian, dosa-dosa kalian nyundul langit, saking akehe dosa-dosane ya sampai nyundul langit, dosa-dosa melulu. Maka apa kata Nabi? Summa tubtum, lalu kalian semua taubat kepada Allah, lataballahu alaikum, maka niscaya Allah Ta'ala akan menerima taubat kalian. Alhamdulillah. Astaghfirullah rabbal, astaghfirullah minal
الخطايا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله برايا أستغفر الله. Mudah-mudahan salah dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal subhanallah. Walaupun kesalahan umat manusia saking gedenya, saking besarnya, saking banyaknya sampai dosa-dosanya nyundul langit, jika dia bertaubat maka taubatnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wala yu'tihi taubata illa wa qad a'adda lahul qabul. Dan tidaklah seseorang itu bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyiapkan diterimanya taubat orang tersebut. Alhamdulillah. Sehingga dimanapun kapanpun kita beristighfar taubat, maka dipastikan taubat kita diterima oleh Allah. Ya, sebagaimana kita tidak pernah bosan berbuat dosa, Allah pun tidak akan pernah bosan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ya, makanya Rasulullah ajarkan jangan pernah lepas istighfar kepada Allah. Bahkan kata ulama, ada dua amalan yang penting untuk kita lakukan di akhir zaman. Pertama adalah perbanyak istighfar, dan yang kedua perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap manusia akan berada pada naungan sodakohnya. Setiap manusia akan berada pada naungan sedekahnya. Hatta yuqda bainan nas, sampai urusan dengan orang lain selesai. Ya, ini anjuran Nabi bahwa kita semua harus banyak-banyak sodakoh. Dan sodakoh itu bukan harus berbentuk uang, lo jebib ora duit-duit. Masih bisa bersedekah dengan cara lain. Kita punya tenaga, bisa mensedekahkan dengan tenaga. Barangkali ada tetangga, saudara yang butuh tetangga, ya ini gunakan ya untuk bersedekah, membantu mereka. Dengan pikiran, ide-ide yang jernih juga bisa kita berikan bagi mereka yang butuh pikiran, yang butuh ide-ide yang jernih, berikan kepada mereka. Ya, ini juga bentuk sodakoh. Ya, bahkan ya minimal kita ini punya muka jangan cemberut. Ya, artinya gampang mesem, gampang senyum, itu juga termasuk sodakoh. Ya, syukur-syukur yang punya uang banyak, sedekahkan uangnya, karena uang itu adalah kebutuhan umat manusia. Mungkin 100.000 bagi kita tidak berharga, akan tetapi bagi orang-orang di luaran sana 1.000, wah kaya ngomong alhamdulillah, fase alhamdulillah. Ya, karena orang biasa ngeceki duit 100.000. Ya, mungkin bagi kita 50.000 nggak berharga. Ya, tapi bagi pengamen, ya bagi orang-orang jompo, saya ketemu kuayang berage ku.
Ya langsung doanya kayak berebel baik. Malas menit beli pragat-pragat donga. Ya mudah-mudahan panjang umur jiwa kaji, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan rezekinya lancar. Wah wis dongane berebel. Dakate satu sewu. Ngundang kiai beli cukup 1.000 go. Ya. Minimal ya 1 juta apa maning 2 juta kun gedongane sithik ngoceh hebe sing akeh. Ya. Masih mending ngupai wong-wong yang tidak mampu. Ya. Dongane berebel bae. Dan insya Allah doa mereka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan uang yang kita sedekahkan, ya, itu pada hakikatnya manfaatnya kembali untuk kita. Ya, pada hakikatnya manfaatnya kembali untuk kita. Singoli ganjaran kita yang bersedekah, yang dapat balasan dari Allah kita yang bersedekah. Bahkan bisa jadi ketika sedekah maka kita sedang membersihkan harta kita. Bokatan anak harta haram bersih karena sedekah. Bokatan anak harta sing subhat beli jelas bersih kalau kita rajin sedekah. Insya Allah. Justru yang harus terima kasih bukan pengemisnya, bukan kitanya yang telah bersedekah harusnya terima kasih. Ya alhamdulillah, makasih Bu ya gelem nerima duitnya kita. Kudune mengkonon. Sebab apa? Uang kita berarti ketika disedekahkan menjadi uang yang abadi dunia sampai akhirat. Ya harusnya kita yang berterima kasih karena mereka masih menerima harta kita. Coba lihat di Arab sana, ya, yang tidak ada orang fakir miskin arepan ngetokaken zakat be kengelan. Melayu mene zakat ki ditolak. Alafu beli terima zakat. Ya, Melayu mana maning goleti maape bae beli terima zakat. Ya, kengelan buang zakat kengelan. Dan ini di Indonesia paling gampang. Ya buang duit, buang zakat paling gampang. Sing angel kum buang zakate. Nah iya, wong sugi pirang-pirang tapi kongkon zakat wah wis perhitungan. Ya pendate 1 juta 2 juta mungkin masih cilik. Berhubung dunianya banyak yang harus dikeluarkan ratusan juta. Ya wis setane ngumpul man temen gini. Ya bisa nganggo tuku mobil. Ya bisa nganggo modal maning gini. Naudzubillahi min dzalik. Mulane aja bae dadi wong sugih kecuali sugiye manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maktubun haulal ars qabla an tughlaqad dunya bi 4,000 amin wa inni laghfarun liman taba wa amana wa amila sholiha thumma ihtada. Nabi bersabda, di sekeliling aras sebelum Allah Ta'ala menciptakan bumi 4.000 tahun, 4.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi sudah tercatat di sekeliling ars. Apa catatannya? Inilah ghafarun, sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la ghafarun, maha pengampun, liman taba, bagi siapapun yang bertaubat, wa amana, bagi siapapun yang beriman, wa amila sholiha, dan bagi siapapun yang beramal soleh, summah tada, kemudian dia mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu. 4.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia ternyata sudah tertulis di sekeliling aras bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun. Nah, sehingga jangan bosan, jangan putus asa dari rahmate Gusti Allah.
Lah kita mah dosanya pirang-pirang kaya tobat ka ora diterima ning Gusti Allah, jangan. Ya justru Allah Ta'ala akan merasa senang ketika ada hamba-hambanya yang sudah banyak maksiat dan dosanya, lalu dia sadar kembali kepada Allah. Ini membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala farhan, merasa senang, melebihi senangnya orang yang kehausan lalu tiba-tiba dapat air, melebihi senangnya orang yang kehilangan barang yang paling dicintainya tiba-tiba ketemu. Ya, luwi-luwi senengnya Gusti Allah. Alhamdulillah. Wala yu'tihi sadaqah illa wa qad a'adda lahu taqabbul. Dan berikutnya kata Nabi, tidaklah orang tersebut bersedekah melainkan Allah Ta'ala siapkan untuknya taqabbul, ay husulul qabul, sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kita putus asa, wajib jari kiai kan pendate sedekah ria apa beli diterima, wis beli usaha sedekah. Ya, tanpa adanya usaha untuk membenahi diri, ini namanya salah kaprah. Ya, sehingga sedekah ini ya harus ya ikhlas, beli ikhlas kudu sedekah. Ya ria beli ria kudu sedekah, sambil kita membereskan ya penyakit-penyakit hati yang bersarang di dalam hati. Ya, sing maune beli ikhlas ya kudu ikhlas, sing maune ria kudu ilang riane, sedekah terus istiqomah insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajhallah. Kata Nabi, tidaklah ada dari hambaku yang bersedekah yang mana sedekahnya itu tidak mengharapkan kecuali ridha Allah, illa qala Allah yaumal qiyamah, kecuali Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, abdi rojautani, hambaku mengharap-harapkan aku, falan uhkiroka, maka aku kata Allah tidak akan menyia-nyiakan hambaku. Alhamdulillah. Haram tu jasadaka ala nar, aku haramkan jasadmu kata Allah tersentuh api neraka. Wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta, dan masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Alhamdulillah. Ya, ketika kita bersedekah maka Allah Ta'ala mengatakan, ya hambaku mengharap-harapkan aku. Ya, karena sedekahnya ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan sanjungan dari orang lain. Ya wis wong sejin harapan weruh, harapan beli weruh jorna temen. Ya syukur-syukur beli weruh supaya dekat dengan ikhlas, jauh dengan ria. Wis cukup Gusti Allah siji sing weruh. Ya, sedekahnya mengharapkan ridha Allah, maka Allah Ta'ala katakan, hamba-hambaku mengharap-harapkan aku, maka aku tidak akan menyia-nyiakan hambaku. Ketahuilah, aku haramkan jasadnya tersentuh neraka dan masuklah ke dalam surga dari pintu manapun. Amin ya robbal. Oh, enak tak beli wong sedekah go? Enak. Bagian sedekah 100 perak, 200 perak, 1000, 2000. Ya kadang-kadang tukang parkir eman temen gini bayar parkir, ya wis baisilah 2000 mah. Ya sedekah 2000 tapi ganjarannya surga. Sedekah 1000
neraka. Masa seurung ube eman, naudzubillahi min dzalik. Ya mudah-mudahan kita semua lapang rizkinya, rajin bersedekah, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah Ta'ala berikan kesembuhan, yang sempit rizki Allah lapangkan rizki kita, yang punya hajat Allah Ta'ala ijabah hajat kita. Kita semua diberikan keturunan soleh solehah, dibahagiakan, diberi keselamatan dunia sampai akhirat, dan kelak diberikan husnul khotimah. Ala hadiniyah wa likulliniyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja, mudah-mudahan manfaat dunia sampai akhirat. Kurang dan lebihnya mohon beribu maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.